Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Kimia Bio Anorganik dengan dosen pengampu Pak Tanto Budi Susilo, SSI, MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi kesehatan dan fungsi sel kita, yaitu peran besi di dalam mitokondria. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Widya Rahmawati, Husnul Khotimah, Tiara Damayanti, dan saya sendiri Raden Zarina Nur Inasa. Mitokondria sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel karena mereka bertanggung jawab untuk menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh kita. Proses ini terjadi melalui apa yang kita kenal sebagai respirasi seluler, di mana molekul-molekul makanan diubah menjadi adenosinetrifosfat atau ATP, yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Namun, tahukah Anda bahwa besi memainkan peran yang sangat krusial dalam proses ini? Tanpa besi, mitokondria tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mulai dari kelelahan kronis hingga gangguan metabolisme yang serius. Oleh karena itu, memahami peran besi di dalam mitokondria adalah kunci untuk memahami banyak aspek dari kesehatan seluler dan tubuh kita secara keseluruhan. Berikut merupakan 3 poin-poin yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, peran besi dalam fungsi enzim mitokondria. Yang kedua, besi dalam pembentukan dan pemeliharaan klaster besi sulfur. Yang ketiga, peran besi dalam regulasi apoptosis. Besi memiliki peran penting dalam fungsi berbagai enzim mitokondria, terutama yang terlibat dalam rantai transportasi elektron dan produksi ATP. Beberapa fungsi utama Fe dalam enzim mitokondria meliputi: yang pertama, senyawa besi sulfur dalam kompleks 1, 2, dan 3. FeS cluster berperan sebagai kofaktor penting dalam kompleks enzim mitokondria seperti NADH atau kompleks 1, succinate dehydrogenase atau kompleks 2, dan sitokrom BC1 kompleks atau kompleks 3. Mereka berfungsi dalam transfer elektron yang merupakan langkah krusial dalam fosforilasi oksidatif. Yang kedua, senyawa heme dan kompleks 4. Kompleks 4 menggunakan heme yang mengandung Fe untuk membantu transfer elektron dari sitokrom C ke oksigen menghasilkan air. Proses ini sangat penting dalam menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk sintesis ATP. Ketergantungan pada Fe cluster dalam enzim tambahan. Beberapa enzim lain dalam mitokondria yang tidak secara langsung terlibat dalam rantai transportasi elektron juga membutuhkan FeS cluster untuk aktivitas katalitik mereka, seperti akonitas dalam siklus Krebs. Peran Fe dalam pembentukan dan pemeliharaan klaster FeS. Besi atau biasa dikenal dengan Fe memiliki peran krusial dalam pembentukan dan pemeliharaan klaster besi sulfur atau biasa dikenal dengan FeS, yang merupakan kofaktor penting dalam banyak protein yang terlibat di berbagai proses biokimia, termasuk respirasi seluler, metabolisme, dan perbaikan DNA. Berikut ini adalah beberapa peran penting Fe dalam pembentukan dan pemeliharaan klaster FeS. Yang pertama ada pembentukan klaster FeS, yaitu sumber Fe dan S. Nah, pembentukan klaster FeS dimulai dengan penyediaan ion Fe2+ atau Fe3+ dan sulfida S2- dari L-sitein. Kemudian protein scaffold itu seperti ISCU pada bakteri atau ISCU pada manusia bertindak sebagai tempat sementara untuk pemasangan Fe dan S sehingga membentuk klaster awal, yaitu dikenal dengan FeS. Selanjutnya ada transfer klaster FeS yang dimana setelah pembentukan awal, klaster tersebut dipindahkan dari protein scaffold ke protein target yang membutuhkannya. Misalnya adalah apoprotein. Nah, proses ini dimediasi oleh protein kaferon seperti HSCA dan HSCB. Nah, setelah itu
dilanjutkan dengan pemeliharaan klaster FES, yang mana langkah awalnya klaster FES itu rentan terhadap kerusakan oksidatif, terutama di lingkungan dengan oksigen tinggi. Nah, protein seperti glutarekdosin dan ferrodoksin membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan klaster yang rusak. Ada juga sistem regulasi yang mengontrol jumlah Fe dan sel untuk mencegah kelebihan Fe yang dapat menyebabkan pembentukan radikal bebas dan kerusakan klaster FES. Selanjutnya ada fungsi biokimia klaster FES, yang dimana poin pertamanya adalah klaster FES berfungsi dalam transfer elektron di dalam rantai transport elektron di mitokondria. Mereka juga berperan dalam regulasi enzim yang terlibat dalam siklus Krebs dan biosintesis asam amino dan nukleotida. Setelah itu, klaster FES penting untuk stabilitas struktur protein dan aktivitasnya. Selanjutnya yaitu peran Fe dalam regulasi apoptosis. 3 ciri utama perubahan biokimia dalam apoptosis. Yang pertama, ada aktivasi caspase. Yang kedua, pecahnya DNA dan protein. Yang ketiga, perubahan pada membran sehingga dapat dikenali oleh sel-sel fagosit. Tahap awal apoptosis ditandai ekspresi fosfatidilserin atau PS yang terlempar keluar dari lapisan dalam ke lapisan luar membran sel. Badan apoptotik yang terbentuk di akhir apoptosis menyebabkan sel mati ini dapat dikenali oleh makrofag tanpa dilepaskannya komponen pro-inflamatori selular. Pemecahan DNA membentuk 50 hingga 300 kilobasa bagian. Tahap akhir apoptosis menimbulkan pemecahan DNA internukleosomal menjadi oligonukleosomal dari 80 hingga 200 pasangan dasar oleh endonukleus. Besi dapat mempengaruhi proses apoptosis melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada fungsi mitokondria, yang kedua ada aktivitas Caspase, yang ketiga ada stres oksidatif, yang keempat ada folding protein. Yang pertama ada fungsi mitokondria. Besi esensial untuk fungsi mitokondria yang tepat yaitu inti energi sel. Mitokondria sangat penting dalam regulasi apoptosis melalui pelepasan faktor pro-apoptosis seperti sitokrom C dan AIF. Defisiensi besi dapat mengganggu fungsi mitokondria sehingga regulasi apoptosis terganggu. Yang kedua ada aktivitas Caspase. Besi diperlukan untuk fungsi yang tepat dari Caspase, sebuah keluarga enzim proteolitik yang berperan sentral dalam apoptosis. Caspase diaktifkan oleh mekanisme besi sulfur yang esensial untuk aktivitasnya. Yang ketiga ada stres oksidatif. Besi dapat menghasilkan spesies oksigen reaktif atau ROS melalui reaksi Fenton yang dapat berkontribusi pada stres oksidatif. ROS dapat mengaktifkan jalur pro-apoptosis sehingga apoptosis meningkat. Yang keempat ada folding protein. Besi terlibat dalam folding protein dan stabilitas. Defisiensi besi dapat mengganggu folding protein sehingga protein yang tidak terfolding yang dapat memicu apoptosis. Besi regulasi apoptosis melalui mekanisme positif dan negatif. Yang pertama ada regulasi positif. Besi dapat memicu apoptosis dengan mengaktifkan jalur pro-apoptosis seperti jalur mitokondria melalui pelepasan faktor pro-apoptosis. Besi juga dapat meningkatkan aktivitas Caspase sehingga apoptosis meningkat. Yang kedua, ada regulasi negatif. Besi dapat menghambat apoptosis dengan mempertahankan fungsi mitokondria dan mencegah pelepasan faktor pro-apoptosis. Besi juga dapat mempertahankan protein dan mencegah folding yang tidak tepat sehingga kemungkinan apoptosis berkurang. Adapun kesimpulan yang didapat dari video ini yang pertama, besi memainkan peran vital dalam fungsi berbagai enzim mitokondria yang terlibat dalam rantai transportasi elektron dan produksi ATP. Yang kedua, besi sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan klaster besi sulfur, yang merupakan kofaktor esensial untuk banyak protein yang terlibat dalam respirasi seluler, metabolisme, dan perbaikan DNA. Besi mempengaruhi apoptosis melalui fungsi mitokondria, aktivitas Caspase, dan produksi spesies oksigen reaktif atau ROS, baik dengan meningkatkan atau mencegah apoptosis.